Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Ibnu Khalid, apakah Anda pernah merenungkan bagaimana perjalanan hidup kita dimulai sebelum kita dilahirkan ke dunia? Tahukah Anda bahwa setiap manusia telah mengikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum kelahiran? Temukan kisah yang luar biasa ini dan bagaimana janji tersebut memengaruhi kehidupan kita di dunia. Saksikan pula bagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala merencanakan setiap detik dari perjalanan hidup kita sejak awal. Kami mengajak para sahabat Ibnu Khalid untuk menyaksikan video ini hingga selesai agar tidak terjadi kesalahpahaman. Sebelum melanjutkan ke pembahasan utama, kami mengucapkan jazakallah khairan kepada Anda yang telah memberikan dukungan melalui like, subscribe, dan komentar. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala melimpahkan rezeki yang berlipat ganda kepada Anda. Kami berharap Anda dapat menjadi seorang miliarder dan menunaikan ibadah haji bersama keluarga pada tahun depan. Jangan lupa untuk memberikan komentar. Amin. Bismillah. Mari kita mulai pembahasan ini. Sebuah perjalanan panjang dan penuh tantangan. Kehidupan manusia adalah sebuah perjalanan yang melelahkan, penuh liku-liku, dan melalui berbagai tahapan. Perjalanan ini dimulai dari alam arwah, dilanjutkan ke alam rahim, alam dunia, alam barzakh, hingga alam akhirat yang berujung pada tempat persinggahan terakhir bagi manusia, yaitu surga atau neraka. Al-Quran dan Sunnah telah menggambarkan setiap fase dari perjalanan panjang ini. Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada Nabi Muhammad SAW untuk memberikan pedoman bagi umat manusia mengenai perjalanan tersebut. Setiap manusia tanpa kecuali akan menjalani rihlah panjang ini. Manusia diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari ketiadaan, kemudian akan melalui proses panjang sesuai dengan rencana yang telah ditetapkannya. Saat ini terdapat dua teori yang menyesatkan banyak orang. Pertama, teori yang menyatakan bahwa manusia ada dengan sendirinya, yang dibantah oleh Al-Quran dengan hujah yang kuat bahwa manusia ada karena diciptakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kedua, teori evolusi yang mengklaim bahwa manusia berasal dari kera yang mengalami perubahan menjadi manusia. Teori ini juga dibantah oleh Al-Quran yang menegaskan bahwa manusia pertama adalah Nabi Adam alaihissalam, dan anak cucu Adam alaihissalam diciptakan dari percampuran antara sperma lelaki dan sel telur wanita sehingga lahirlah manusia. Rasulullah SAW dan kisah Rihalatul Insan semakin mengukuhkan tentang kisah Rihalatul Insan melalui beberapa hadisnya. Beliau bersabda, "Jadilah kamu di dunia seperti orang asing atau orang yang sedang musafir." Hadis riwayat Bukhari. Dan untuk apa dunia itu bagiku? Aku di dunia tidak lebih dari seorang pengendara yang berteduh di bawah pohon, kemudian pergi dan meninggalkannya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala sebelum lahir ke dunia. Jauh sebelum dilahirkan ke dunia, manusia telah terikat perjanjian dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengenai keberimanan mereka kepadanya. Para rasul juga tidak luput dari perjanjian kepada Allah. Seluruh rasul yang diutus ke dunia bertugas untuk mengingatkan janji tersebut. Perjanjian manusia dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala tercatat dalam surah Al-A'raf ayat 172 dan Al-Hadid ayat 8. Sementara perjanjian para rasul terdapat dalam surah Al-Ahzab ayat 7. Janji manusia ketika keluar dari sulbi Adam. Surah Al-A'raf ayat 172 menjelaskan tentang perjanjian manusia ketika keluar dari sulbi Adam. Dan ingatlah ketika Tuhanmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil kesaksian terhadap jiwa mereka seraya berfirman, "Bukankah aku ini Tuhanmu?" Mereka menjawab, "Betul, Engkau Tuhan kami. Kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami Bani Adam adalah orang-orang yang lengah terhadap ini." Keesaan Tuhan. Ayat ini, menurut Quraisy Shihab dalam tafsir Al-Misbah, merupakan sebuah peringatan dan pengingatan kepada kaum kafir yang terus-menerus tidak mau beriman, padahal sudah banyak bukti yang nyata dan jelas diungkapkan.
Mulai dari ayat-ayat qauliyah hingga ayat kauniyah telah ditunjukkan. Dalam firman-Nya tersebut, Allah Subhanahu wa Ta'ala berhujjah dengan mengingatkan kembali janji dan kesaksian mereka ketika mereka dikeluarkan dari sulbi Adam. Beberapa riwayat hadis mengungkapkan mengenai janji manusia ketika keluar dari sulbi Adam, seperti dari riwayat Anas bin Malik, Umar bin Khattab, dan Ibnu Abbas. Namun, Ibnu Katsir dalam tafsir Al-Quran Al-Azim mengambil hadis riwayat Ibnu Abbas karena dianggap paling sahih bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengambil perjanjian dari punggung sulbi Adam di Nu'man pada hari Arafah. Lalu dari tulang punggungnya, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengeluarkan seluruh keturunan yang Ia ciptakan. Kemudian Allah Subhanahu wa Ta'ala menebarkan di hadapannya dan berbicara langsung, "Bukankah aku ini Rabbumu?" Mereka menjawab, "Betul, engkau Rabb kami bersaksi." Hadis riwayat Ahmad. Kesaksian manusia yang telah dijadikan perjanjian oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala ini berlaku selama di dunia hingga datangnya kiamat. Meskipun perjanjian itu terjadi ketika manusia keluar dari sulbi Adam, perjanjian ini berlaku bagi semua keturunannya secara individu. Sesuai dengan keterangan Nabi Muhammad dalam tafsir Al-Tasturi, tidak akan berdiri kiamat sebelum semua keturunan yang telah diambil sumpah, kesaksian, dan janjinya itu terlahir ke dunia. Perjanjian untuk beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam surah Al-Hadid ayat 8 dijelaskan mengenai keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berikut bunyi ayatnya. "Dan mengapa kamu tidak beriman kepada Allah? Padahal Rasul menyerumu supaya kamu beriman kepada Tuhanmu. Dan sesungguhnya Dia, Allah, telah mengambil perjanjianmu jika kamu adalah orang yang beriman." Menurut penafsiran Al-Mahali dan As-Suyuti dalam tafsir Jalalain, ayat tersebut menyatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala telah mengambil janji manusia ketika di alam arwah. Janji mengenai persaksian manusia atas Rabb-Nya yang telah diterangkan sebelumnya pada surah Al-A'raf. Isi perjanjian tersebut adalah menyangkut keimanan mereka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Persaksian manusia ketika di alam arwah ini membawa akibat untuk terus beriman kepada Allah. Namun, karena sifat manusia yang lupa ketika berada di dunia yang penuh kemewahan, mereka menjadi ingkar. Wahbah Zuhaili dalam tafsir Al-Wajiz memberikan penjelasan bahwa perjanjian manusia kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sejak dalam sulbi dan ketika di alam arwah menjadikan sebab mereka untuk beriman kepada Allah. Di dunia pada hari kiamat nanti, manusia akan ditagih tentang janji beriman ini. Namun kebanyakan dari mereka lengah akan janji tersebut dan sangat menyesali kealpaannya. Sayangnya, pada hari tersebut penyesalan mereka sudah tidak berlaku lagi. Janji para Rasul. Selain janji manusia pada umumnya mengenai persaksian dan keberimanan, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun mengambil janji kepada para Rasul. Janji para Rasul ini tercatat dalam Al-Quran dalam surah Al-Ahzab ayat 7. "Dan ingatlah ketika kami mengambil perjanjian dari nabi-nabi, dari kamu sendiri, dan dari Nuh, Ibrahim, Musa, dan Isa putra Maryam. Dan kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang teguh." Dalam menerangkan ayat tersebut, Wahbah Zuhaili menyatakan bahwa janji para rasul tersebut merupakan akibat dan efek domino dari sebab sebelumnya. Persaksian manusia sejak dahulu menjadikan sebab perjanjian keberimanan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Oleh karena itu, para rasul ini hadir di dunia. Namun sebelum mereka diutus Allah ke dunia, mereka telah terlebih dahulu dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan janji mereka sangatlah teguh. At-Tabari dalam tafsir Tabari menjelaskan bahwa perjanjian para nabi pada ayat tersebut bukan berkenaan mengenai keimanan seperti janji manusia pada umumnya. Janji para rasul tersebut terkait dengan saling meneguhkan antara satu nabi dengan yang lain, penyampaian risalah, serta tugas-tugas kenabian yang lain. At-Tabrani mengungkapkan riwayat yang lain bahwa janji tersebut adalah tentang pertama kalinya Nabi Muhammad diciptakan, meskipun beliau adalah yang terakhir diutus. Sifat manusia yang lupa merupakan pangkal dari ketidakberimanan kepada Allah ketika di dunia. Namun diutusnya para rasul oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dimaksudkan untuk mengingatkan kembali akan janji manusia dahulu.
Begitu besar kasih sayang Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia hingga Ia mengirimkan banyak bukti untuk mengingatkan manusia akan janjinya yang lalu. Bukti-bukti tersebut, seperti yang diungkapkan oleh Quraisy Syihab dan Wahbah Zuhaili, meliputi diutusnya para rasul, diturunkannya ayat-ayat qauliyah maupun ayat-ayat kauniyah. Belum lagi ditambah dengan kecenderungan hati yang hanif yang ditanamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada manusia. Seharusnya, semua hal tersebut lebih dari cukup untuk mengingatkan manusia akan perjanjian yang telah dibuat sebelumnya, serta mendorong mereka untuk beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apabila setelah diingatkan oleh para rasul, mereka tetap ingkar, hal ini menunjukkan bahwa hati mereka telah tertutup dan akan menerima balasan di akhirat. Alam rahim merupakan awal perjalanan hidup manusia. Manusia adalah makhluk Allah yang paling sempurna, diciptakan dengan tujuan untuk menjadi khalifah di muka bumi. Proses penciptaan manusia adalah bukti kebesaran dan kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang dimulai dari tahap paling awal ke dalam rahim seorang ibu. Kehidupan di alam rahim merupakan perjalanan pertama yang akan dilalui oleh manusia sebelum lahir ke dunia. Proses ini mencakup tahapan-tahapan perkembangan yang luar biasa dan mengagumkan. Video kali ini akan membahas secara detail dan terperinci mengenai alam rahim, mulai dari tahap-tahap perkembangan janin hingga kelahiran ke dunia. Pertama, tahapan awal yang disebut nutfah. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Al-Quran, "Sampai waktu yang telah ditentukan, kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian, dengan berangsur-angsur kamu, sampailah kepada kedewasaan, dan di antara kamu ada yang diwafatkan. Dan ada pula di antara kamu yang dipanjangkan umurnya sampai pikun, sehingga dia tidak mengetahui lagi sesuatu pun yang dahulu telah diketahuinya. Dan kamu lihat bumi ini kering, kemudian apabila kami turunkan air di atasnya, hiduplah bumi itu, dan suburlah, serta menumbuhkan berbagai macam tumbuh-tumbuhan yang indah." Ayat ini menjelaskan tentang proses penciptaan manusia dari nutfah, yaitu setetes mani. Nutfah adalah tahap awal dalam proses perkembangan janin yang berlangsung selama 40 hari. Pada tahap ini, sel sperma dari laki-laki bertemu dengan sel telur dari perempuan, membentuk zigot. Zigot ini kemudian mengalami pembelahan sel yang cepat, membentuk embrio awal. Tahap nutfah ini adalah bukti awal dari kehidupan manusia yang penuh dengan keajaiban. Kedua, tahapan kedua disebut alaqah. Setelah 40 hari dalam bentuk nutfah, embrio manusia memasuki tahap kedua yang disebut alaqah. Kata alaqah dalam bahasa Arab berarti segumpal darah atau sesuatu yang melekat. Pada tahap ini, embrio mulai terlihat seperti gumpalan darah yang melekat pada dinding rahim. Proses ini berlangsung selama 40 hari. Pada tahap alaqah, pembuluh darah mulai terbentuk dan sistem peredaran darah primitif mulai berfungsi. Embrio terus berkembang dan mulai membentuk struktur dasar tubuh manusia. Meskipun ukurannya masih sangat kecil, semua organ dan sistem tubuh mulai terbentuk pada tahap ini. Ketiga, tahapan ketiga disebut mudghah. Tahap ketiga dalam perkembangan janin adalah mudghah yang berlangsung selama 40 hari berikutnya. Mudghah dalam bahasa Arab berarti segumpal daging. Pada tahap ini, embrio berubah menjadi gumpalan daging kecil dengan bentuk yang lebih jelas. Organ-organ tubuh dan sistem saraf mulai terbentuk dengan lebih rinci. Pada tahap mudghah, tulang mulai terbentuk dan kemudian dilapisi oleh otot. Ini adalah tahap yang sangat penting dalam perkembangan janin, karena struktur tubuh manusia mulai terlihat dengan lebih jelas. Semua organ vital seperti jantung, otak, dan paru-paru mulai terbentuk dengan lebih sempurna. Keempat, penentuan takdir dan peniupan ruh. Setelah melalui tahap nutfah, alaqah, dan mudghah selama 120 hari, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengutus malaikat untuk meniupkan ruh ke dalam janin. Pada saat yang sama, ditetapkanlah 4 ketetapan yang akan menentukan nasib janin di masa depan. Rezeki, ajal, amal, dan apakah ia akan menjadi orang yang bahagia atau sengsara. Rasulullah SAW bersabda, "Sesungguhnya seseorang dari kalian
dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya 40 hari nutfah, kemudian alaqah selama hari yang sama, kemudian mudghah selama hari yang sama. Kemudian diutus baginya malaikat untuk meniupkan ruh dan ditetapkan 4 kalimat. Ketetapan rezeki, ajal, amal, dan sengsara atau bahagia. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Peniupan ruh adalah momen penting dalam kehidupan janin, karena pada saat inilah kehidupan manusia dimulai secara spiritual. Ruh yang ditiupkan oleh malaikat adalah anugerah dari Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan janin sebagai makhluk hidup yang sempurna. Setelah peniupan ruh, janin terus berkembang dan tumbuh di dalam rahim ibu. Organ-organ tubuh yang telah terbentuk mulai berfungsi dengan lebih baik. Janin mulai bergerak dan bereaksi terhadap rangsangan dari luar. Pada tahap ini, indera-indera seperti pendengaran dan penglihatan mulai berkembang. Perkembangan janin selama 9 bulan di dalam rahim ibu adalah proses yang sangat kompleks dan menakjubkan. Selama periode ini, janin menerima nutrisi melalui plasenta dan berkembang hingga mencapai berat dan ukuran yang cukup untuk dilahirkan. Pada akhir periode kehamilan, janin telah memiliki semua organ dan sistem tubuh yang siap untuk berfungsi di luar rahim. Setelah kurang lebih 9 bulan di dalam rahim, janin siap untuk dilahirkan ke dunia. Proses kelahiran adalah momen penting dalam kehidupan manusia, di mana janin yang telah berkembang menjadi bayi lahir ke dunia dalam keadaan telanjang dan tidak memiliki apa-apa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan kami tetapkan dalam rahim apa yang kami kehendaki sampai waktu yang telah ditentukan. Kemudian kami keluarkan kamu sebagai bayi. Kemudian dengan berangsur-angsur kamu sampailah kepada kedewasaan." Al-Quran Surah Al-Hajj ayat 5. Ayat ini menunjukkan bahwa setiap manusia lahir ke dunia dalam keadaan yang sama tanpa memandang status sosial atau kondisi fisik. Pada saat kelahiran, bayi bergantung sepenuhnya pada orang tua dan lingkungan sekitarnya untuk bertahan hidup. Bayi lahir dengan fitrah yang suci dan tidak memiliki dosa. Kehidupan di dunia adalah ujian bagi setiap individu untuk menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Allah dan menjaga fitrah yang telah diberikan sejak di alam rahim. Ketujuh, awal kehidupan yang sederhana. Seluruh manusia di dunia, apapun kondisi sosialnya, diingatkan tentang awal kejadiannya yang berasal dari benda yang hina, yaitu sperma lelaki dan sel telur wanita. Manusia sebelumnya belum dikenal, belum memiliki kemuliaan dan kehormatan. Lalu apakah manusia akan bangga, congkak, dan sombong dengan kondisi sosial yang dialami sekarang jika mengetahui asal-usul mereka? Ketika lahir, manusia dalam keadaan telanjang, belum bisa apa-apa dan tidak memiliki apa-apa. Ini adalah pengingat bagi setiap individu bahwa segala sesuatu yang dimiliki di dunia adalah titipan dari Allah dan dapat diambil kapan saja. Kehidupan yang dimulai dari keadaan yang sangat sederhana ini seharusnya membuat manusia lebih bersyukur dan rendah hati. Kedelapan, peran orang tua dalam pendidikan anak. Orang tua memegang peran penting dalam pendidikan dan perkembangan anak sejak lahir. Dalam ajaran Islam, orang tua diwajibkan untuk mendidik anak-anak mereka dengan nilai-nilai Islam dan memberikan contoh teladan yang baik. Pendidikan yang baik akan membantu anak-anak memahami perjanjian yang telah mereka buat di alam arwah dan menjalani kehidupan sesuai dengan ajaran Islam. Pendidikan anak dimulai sejak dini, bahkan sejak dalam kandungan. Orang tua dianjurkan untuk membacakan Al-Quran dan berdoa agar anak yang dikandung mendapatkan berkah dan rahmat dari Allah. Setelah lahir, anak-anak diajarkan untuk mengenal Allah, menjalankan ibadah, dan memahami nilai-nilai moral yang baik. Kesembilan, tantangan dalam menjaga fitrah. Meskipun setiap anak lahir dengan fitrah yang suci, lingkungan dan asuhan orang tua sangat mempengaruhi perkembangan spiritual dan keimanan mereka. Fitrah yang suci dapat terpengaruh oleh ajaran dan kebiasaan yang diterima dari lingkungan sekitar. Oleh karena itu, pendidikan dan pembinaan akhlak yang baik sangat penting dalam membentuk karakter dan keimanan seseorang. Dalam hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Setiap anak dilahirkan secara fitrah,
maka kedua orang tuanya yang menjadikannya Yahudi atau Nasrani atau Majusi. Hadis riwayat Bukhari. Hadis ini mengajarkan bahwa lingkungan dan pendidikan orang tua sangat berpengaruh dalam membentuk keyakinan dan perilaku anak. Alhamdulillah sahabat Ibnu Khalid, kita telah sampai di akhir video ini. Semoga kisah ini memberikan kita semua pemahaman yang lebih dalam tentang perjalanan hidup kita dan perjanjian yang telah kita buat dengan Allah sebelum kita lahir. Ingatlah, setiap detik kehidupan kita adalah anugerah darinya, dan setiap langkah kita hendaknya selalu kita arahkan menuju ridha-Nya. Mari kita jalani hidup ini dengan penuh kesadaran akan tanggung jawab kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala dan terus berusaha untuk memperbaiki diri. Jangan lupa untuk selalu bersyukur atas setiap nikmat yang diberikan dan terus berdoa agar kita selalu berada di jalan yang benar. Jangan lupa untuk menyukai, membagikan, dan berlangganan untuk mendapatkan lebih banyak konten menarik lainnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.